Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat pemirsa dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya ingin berkongsi pengalaman kepada teman-teman sekalian, bagaimana cara menyulap kebun kelapa sawit yang terlantar menjadi kebun produksi. Jadi menyulap yang saya maksud yaitu merawat kebun kelapa sawit yang awalnya terlantar menjadi kebun yang produksi ataupun menghasilkan. Merawat kebun kelapa sawit itu tergantung modal ya teman-teman. Ada yang merawat kebun kelapa sawit dengan modal yang cukup, ada juga merawat kelapa sawit dengan modal yang minim. Kalau kita merawat kebun kelapa sawit dengan modal yang cukup, tentu prosesnya akan lebih cepat. Akan tetapi di sini saya akan berkongsi pengalaman kepada teman-teman sekalian dengan cara saya mengurus atau merawat pohon kelapa sawit yang terlantar menjadi kebun yang produksi dengan modal yang minim ataupun modal pas-pasan. Jadi kebun kelapa sawit saya ini sudah saya rawat lebih kurang selama 2 tahun ya teman-teman. Nah, di dalam prosesnya itu tentu panjang selama 2 tahun ini. Nah, jadi langkah yang pertama saya lakukan pada masa itu, yaitu yang pertama adalah melihat kondisi kebun ya teman-teman. Kita lihat keliling kondisi kebun macam mana keadaannya. Jadi setelah saya lihat keliling, saya analisa ternyata tanahnya di sini nggak gambut, nggak juga tanah berpasir, dia tanah liat ataupun tanah galong ya teman-teman. Nah setelah kita lihat tanahnya, nah kondisi kebun macam mana? Kebunnya pada masa itu semak sekali ya teman-teman. Nah, rumputnya tinggi, bahkan melebihi saya rumputnya, semaknya. Nah setelah itu kondisi pohon ini ada 2 jenis. Yang pohon utamanya itu sudah tinggi, ekrean, tingginya sudah lebih kurang di atas 10 meter. Nah, di samping itu sudah ada pohon baru yang sudah ditanam. Nah, pohon barunya itu sudah cukup besar juga, cuman nggak pernah dirawat, nggak pernah dipruning. Tingginya bahkan ada yang melebihi 2 meter, ada yang 1 meter, nggak sama lah, bervariasi ya teman-teman. Langkah yang selanjutnya yaitu saya adakan pembabatan ya teman-teman. Kita babat habis, babat total kebun ini supaya nampak kebunnya itu macam mana kalau bersih ya kan. Kita babat. Jadi setelah membabat, tahapan yang saya lakukan adalah membuat saluran pembuangan air. Nah ini adalah contohnya ya teman-teman. Ini pada masa itu saya buat pembekoan 1 bucket ini ya. Ini untuk membuang air lebih cepat, lebih mudah. Nah, jadi parit yang dibuat pembekoan ini ada 4 ya teman-teman. Yang di batas kanan dan kiri itu 2. Baru yang di tengah ini hanya setengah dari panjang lahannya ini saya beko ini. Jaraknya 100 meter lebih kurang dari sungai. Karena ini memang yang dekat sungai aja yang sering becek ini kalau misalkan hujan. Tapi kalau yang coba kita lihat sini, ini ke arah sana, ini nggak perlu dibeko ya karena di sini kering, selalu kering. Nah, lihat itu. Kesananya juga sekitar 100-an meter lebih nih ya teman-teman. Cuman di sini dulu awalnya ada parit kecil ini. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, ini ya. Nah, ini parit kecilnya ini. Cuman di sini aman, kering. Hanya yang berdekatan dengan sungai saja yang sering tergenang. Nah, lihat. Oke ya, teman-teman bisa lihat. Setelah tadi sudah kita lihat paritnya, itu saluran pembuangan air ya apabila hujan biar cepat kering. Tahapan selanjutnya yaitu melakukan pruning ya teman-teman.
Jadi pruningnya ini ada dua macam ini. Ada yang sawit tinggi di atas 10 meter dan ada yang sawit rendah karena itu tanaman barunya. Mari kita lihat. Pada saat itu yang sawit tinggi dulu yang kita pruning. Selesai itu baru yang sawit pendek. Karena ya kita menggunakan modal minim secara bertahap. Hasilnya masih ingin diambil yang sawit tingginya untuk modal merawat yang kecil ya. Nah dulu teman-teman ya, ini pada saat pruning pertama ini ya, ini tingginya sudah lebih 2 meter ya teman-teman. Dulu ini nggak pernah dipruning sampai setinggi ini ya. Nah, ini baru pemruningan yang kedua ini saya lakukan. Karena ini udah 2 tahun makanya ini pruning kedua, setahun sekali saya pruning. Lihat teman-teman, sampai setinggi ini dulu, nggak pernah dipruning, sawitnya pun kuning-kuning, nggak ada hasilnya. Ini alhamdulillah ini buahnya sudah bagus lah. Nah daunnya pun sudah hijau sekarang, cantik ya. Dulu ini daunnya kuning-kuning semua ini. Setelah pruning dilakukan selesai, tahapan selanjutnya yaitu menyuntik racun. Nah, pohon yang sudah tinggi-tinggi yang nggak produksi itu kita cucuk racun teman-teman biar mati. Nah kita lihat contohnya. Nah itu teman-teman, itu kan sudah saya cucuk racun udah mati ya, tinggal bonggolnya itu. Nah itu contohnya itu. Nah itu sudah banyak yang saya cucuk ini. Lihat, karena kalau udah dicucuk yang pohon tinggi, di bawahnya itu cepat cantiknya teman. Lihat ini ya, ini pohon yang di bawahnya ini udah hijau-hijau cantik kan. Kalau dia nggak dimati yang pohon tingginya, dia agak lambat besarnya. Nah kita bisa lihat ya, setelah dicucuk racun yang tinggi, dia cepat mekar dia batangnya, daunnya pun cepat hijau. Nah ya, ini dicucuk modalnya irit saja teman-teman, saya sudah pernah buat videonya ya. Nah tahapan yang selanjutnya yaitu pemupukan teman-teman. Nah pada awalnya, pada saat setelah dipruning selesai dulu, saya lakukan pemupukan, masukkanlah dulu dolomit teman-teman. Karena pada masa itu kan ini daunnya kuning semua, pelepah-pelepahnya ini kuning ini semua pelepahnya. Setelah dipupuk dolomit, kemudian saya pupuk mutiara. Pada masa itu saya beri 4 sak. Selanjutnya terus dipupuk urea ya teman-teman. Ini untuk membantu percepatan agar cepat hijau dia daunnya. Nah setelah daunnya ternyata sudah hijau, baru saya kasih pupuk MOP teman-teman. Nah sampai sekarang ini ganti-gantian MOP mutiara, MOP mutiara. Dan yang terakhir ini sekitar seminggu yang lalu saya baru pupuk mutiara juga, 4 sak juga ya teman-teman. Nah hasilnya sudah lumayan teman-teman, pohonnya pun sudah kelihatan hijau, udah mulai beda jauh lah. Kalau dulu ini batangnya pun mengecil, ini udah mulai agak normal, buahnya pun udah mulai banyak ini. Cuman ini kondisinya pun masih agak trek memang. Jadi karena kemarin tuh buahnya udah lumayan dannya agak menurun, makanya saya pupuk mutiara ulangan. Jadi setelah dirawat selama lebih kurang 2 tahun, ini hasilnya teman-teman. Kita lihat teman-teman, ini hasilnya. Sawit ini lahannya pun bersih ya, lumayan bersih lah. Nah ini dulu nggak pernah buah, pohonnya kuning semua, ini sekarang udah hijau, buahnya pun udah mulai keluar lagi tuh ya kan. Nih, lihat. Tuh udah sehat sekarang, udah normal. Oke teman-teman sekalian, itu tadi cara saya merawat kebun kelapa sawit
yang dulunya terlantar menjadi menghasilkan, seperti contoh di belakang ini ya. Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jangan lupa dukung channel ini, Mas Nur Channel ya, dukung dengan like, komen, kasih saran-sarannya teman-teman sekalian. Jangan lupa di subscribe. Nah, tetapi jangan lupa teman-teman kasih saran juga kepada saya jika teman-teman mempunyai pengalaman yang lebih baik dari saya ini ya, supaya saya bisa meniru cara teman-teman agar produksi sawitnya cepat meningkat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.